Halo, Bapak Ibu. Sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus setia menjagai seluruh hidup kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik memelihara kehidupan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 45 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini dituliskan itu atas perkataan Yusuf ya, kepada saudara-saudaranya, di mana saudaranya itu begitu ketakutan ya, terhadap Yusuf kalau-kalau Yusuf akan membalas dendam akan kejahatan masa lalu yang dilakukan mereka terhadap Yusuf. Kejahatannya itu tidak kejahatan yang biasa, tapi menurut saya kejahatan yang sistematis dan jahat sekali. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Yusuf pun menjalani kehidupannya atas kejahatan yang dilakukan saudaranya itu melewati satu perjalanan hidup yang bisa menjadikan dia pahit, yang bisa menjadikan dia marah, dendam, yang bisa menjadikan dia benar-benar pengen mencari satu kesempatan untuk membalas dendam saudaranya. Tetapi perkataan Yusuf ini istimewa menurut saya ya. Perkataan Yusuf di firman Tuhan tadi itu merupakan perkataan karena buah pengenalan akan Allah. Kita semua ketika melewati satu kondisi yang menyesakkan kita, yang sulit, gitu ya, itu kita harus mengalahkan emosi kita, cara berpikir kita, sehingga kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Tapi kalau dalam sehari barangkali oke, tapi seminggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya, tetap kita berada dalam kondisi itu karena seseorang, bisa jadi kita bisa menjaga hidup kita untuk berjalan pada track yang benar sesuai kemauan Allah, itu bukan persoalan perjuangan yang mudah. Tetapi di sini perkataan Yusuf itu menggambarkan bagaimana sikap dia luar biasa. Dia bisa mengampuni perjalanan hidup yang buruk, yang menyakitkan. Tapi pada akhirnya dia bisa ampuni itu. Justru dia melawan balik terhadap situasi yang dihadapi. Dia melihat kebaikan. Ya, bagaimana proses yang demikian luar biasa, karena dia lakukan dengan ketaatan, kesetiaan, barangkali butuh proses adaptasi yang luar biasa ya, sampai dia bisa menguasai sepenuhnya kemarahannya, emosinya, ya. Akhirnya dia menikmati buah dari proses itu. Jadi kalau kita pikir proses yang diizinkan Tuhan dalam diri Yusuf ini tidak ecek-ecek. Tetapi dia melihat bahwa proses yang luar biasa itu juga sebanding dengan rancangan Allah yang luar biasa. Dia mengalami satu perjalanan hidup yang sulit, yang susah, yang menekan dia selalu berada di posisi yang bawah. Tetapi pada akhirnya karena ketaatan dan kesetiaannya, proses itu sepadan dengan motivasi Allah, dengan tujuan Allah, yaitu untuk memelihara kehidupan. Ya, ini menurut saya adalah misi tertinggi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya, jadi muaranya segala hal yang kita lakukan itu harus mengekspresikan bahwa kita ditetapkan Allah untuk memelihara kehidupan.
Apakah cocok atau kondisi ini pas untuk saat ini? Ya. Di Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Secara nature, kehidupan itu hanya terjadi ketika Allah hadir dalam hidup ini. Lingkungan kita, kuasa kegelapan, itu senantiasa datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis dengan segala aktivitasnya yang luar biasa pada hari-hari ini berusaha untuk merampas, menawan, meletakkan orang dalam hukuman. Akhirnya mereka terperangkap di dalam kebinasaan. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui kenyamanan, kenikmatan, kemudahan, kesuksesan palsu, dan lain sebagainya. Tentu kalau hidup kita terjebak pada hal ini, maka misi Allah tadi kita juga tidak akan dipakai untuk memelihara kehidupan. Sedangkan di 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang merekayasa satu situasi kondisi yang sedemikian rupa sehingga manusia terpana, terikat olehnya. Kemudian tujuan akhirnya adalah menyeret manusia, menjerat manusia menuju kebinasaan. Jadi maksudnya adalah panggilan Allah yang tertinggi kita memelihara kehidupan adalah apakah ada satu energi yang luar biasa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehingga seluruh aktivitas kita, seluruh isi hidup kita tidak pernah mengingkari tujuan Allah untuk memelihara kehidupan itu. Untuk senantiasa dengan taat dan setia menunjukkan satu sikap yang melawan keganasan penguasa kegelapan. Siasat dunia ini untuk menjebak orang ke dalam kebinasaan, tetapi anak-anak Tuhan terus bekerja untuk memelihara kehidupan. Evaluasi bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tetap berada di pihak Tuhan, sehingga kita digunakan sebagai satu alat untuk memelihara kehidupan. Tanpa kita sadari, kita seringkali kekeh dengan keinginan kita, dengan planning, rencana hidup kita. Tetapi sesungguhnya kalau itu kita perhatikan dari sampai akarnya, sampai hal-hal yang terkecil, kita sedang melawan untuk tidak memelihara kehidupan. Kita menjadi tidak punya empati terhadap nilai kehidupan sendiri. Kita sedang berkontribusi untuk merusak ketidakadilan, untuk tidak peka terhadap pekerjaan-pekerjaan baik yang datangnya dari Tuhan, terhadap lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, DNA orang percaya adalah dia dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan. Mari kita saksikan di dalam kehidupan kita adalah kehidupan untuk memelihara kehidupan yang lain. Terpujilah nama Tuhan, biarkan itu menjadi semangat hidup kita, untuk kita tidak sama seperti dunia ini, bahkan kita terlarut di dalamnya, tapi Allah yang menuntun kita untuk memelihara kehidupan bagi banyak orang. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa.